Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Jumpa lagi bersama Martono Perang Madiun di channel PPC School, penerus channel Martono Perang Madiun. Silahkan di subscribe, ramaikan dengan komen, juga di like, lur. Ikuti materi kali ini. Dulur sebangsa setanah air, dimanapun jenengan berada, sehat selalu, jaga kondisi dan terus waspada, karena kesehatan adalah anugerah terindah untuk kita bisa berpikir positif dan menjalani hidup ini dengan penuh senyum, dengan penuh kasih sayang. Dulur, bagi dulur-dulur yang ingin mengembangkan porang dan saat ini belum ada bibit, karena sekarang ini musim hujan basah, maka nggak ada salahnya mempersiapkan bibit yang berkualitas, baik itu umbi kecil, katak, maupun dari bunga spora. Jadi pupuk pun harus mempersiapkan, lor. Ini sedikit pupuk NPK untuk nanti menunjang usaha kita, karena walau bagaimana namanya usaha, kita juga memerlukan pupuk, baik itu pupuk anorganik maupun pupuk organik, baik itu CPT, POC maupun pupuk-pupuk penunjang lainnya seperti KCL dan sebagainya. Dulur, untuk menghasilkan umbi produksi itu kita memerlukan calon bibit yang berkualitas, dan per hari ini sudah mulai akan muncul tunas seperti ini, lur. Dan kalau sudah mulai muncul tunas, berarti harapan atau bahkan sekarang ini banyak ditemui bibit-bibit yang mulai rusak, loh. Terutama bibit umbi bagian pantat dan sampingnya itu biasanya bekas terbentur atau dari wadah dan sebagainya, itu cenderung banyak yang kena bakteri luka dalam. Jadi itu segera diamankan, seperti bisa jenengan nyimak di konten PPCI official yang lain, ataupun di channel Martono Perang Madiun. Itu banyak memberikan edukasi cara menanggulangi bibit umbi yang memang sudah rusak, ataupun bibit katak yang sudah rusak, agar masih bisa dimanfaatkan. Dan untuk saat ini penyimpanan terbaik di ladang, lur. Maksudnya di ladang itu penyimpanan terbaik adalah seperti ditanam, ya bisa dikatakan ditanam sekarang, tetapi tumbuhnya tetap nanti bulan 11 nanti. Dan kalau ditanam model seperti itu atau disimpan secara seperti itu, nggak usah dikasih pupuk dasar, itu bedanya. Dan sekarang ini dulur-dulur, karena PPKM, ruang gerak kita nggak sebebas seperti biasanya, sedangkan memang saatnya musim panen, maka banyak dulur-dulur yang ambil alternatif dikeringkan kering matahari arah tradisional. Maka dari itu seperti konten saya sebelumnya yang berjudul rumus atau rahasia rumus chip kering matahari. Chip kering matahari itu membedah tuntas. Di konten tersebut ada 3 part atau 3 seri, yang mana kita bedah dari chip harga mulai dari harga 45.000 sampai 55.000. Dari mulai chip sekilo 9 kilo jadi sekilo,
sampai 4 kilo jadi sekilo. Silahkan dibuka linknya di channel BPCI Official dengan judul konten rumus atau rahasia rumus chip kering matahari. Jadi dulur-dulur bisa memanfaatkan di situ jenengan simak. Walaupun itu bukan rumus yang terbaik, tetapi minimal dari rumus tersebut kita bisa menjadi acuan ketika kita ingin melakukan kering matahari. Dan kita juga menyiapkan pasah manual lur, kalau ingin beli pasah manual, ingin belajar. Kalau ini masih pakai, ini juga manual, tapi ini sudah terpakai lama. Jadi bisa menggunakan yang bahan plat besi maupun bisa menggunakan yang kayu. Ini tradisional lor. Ini pakai pisau biasa. Jadi kalau ini sudah tidak diproduksi tapi masih dipakai. Ini setelannya kandel tipis untuk mengatur ketebalan. Karena kalau pengrajin tradisional itu menentukan ketebalan itu karena cuaca lor. Kalau cuacanya panas, cenderung agak tebal, kita bikin 1 cm. Kalau cuacanya mendung-mendung maka kita bikin 8 mili bahkan 6 mili. Jadi ini setelannya. Bisa mempergunakan alat seperti ini atau bikin sendiri seperti itu untuk operasional ketebalan. Dan ini sampah atau akar dari yang mau diproses chip kering matahari. Ini akar-akar ini bisa dimanfaatkan, dan ini juga yang busuk-busuk seperti ini bisa dimanfaatkan dijadikan pupuk organik. Jadi jenengan bisa juga buka di channel Martono Perang Madiun. Pernah kita memberikan POC maupun CPT yang menggunakan materi baik itu daun, batang, umbi dan juga akar untuk dijadikan sel atau dijadikan senyawa untuk dijadikan agar bisa lebih ke beradaptasi atau bisa masuk ke sel-sel stoma di dalam pemberian pupuk, baik itu pupuk yang dikocor diserap oleh akar maupun pupuk yang ataupun pupuk yang disemprotkan. Dan juga untuk controlling kualitas chip itu perlu kering klak. Jadi patah klak, dipatahkan itu sudah bunyi klak dan tidak bertepung, dan di dalamnya itu cenderung warnanya putih, itu bagus. Sengaja ini kami ambil gambarnya malam hari lur, karena di dunia perporangan nggak mengenal siang dan malam. Para penggiat porang ataupun pencari nafkah di porang itu siang malam tetap bekerja. Semoga dulur-dulur pecinta porang, komoditas porang semuanya diberi keselamatan dan sehat selalu lur. Ini sebagian contoh menjelang kering. Jadi ini belum kering, ini baru menjelang kering. Dan cara tradisional seperti ini sudah sekian tahun lur. Mulai tahun 80-an sudah petani tradisional, pengrajin tradisional sudah memakai cara ini. Dan
hingga saat ini masih berkembang di masyarakat untuk mengeringkan kering matahari, apalagi ini bisa digunakan alternatif ketika di musim PPKM seperti ini, karena distribusi porang basah atau porang produksi tidak lancar karena ada penyekatan di sono sini, maka banyak yang menggunakan metode atau mengamankan diri dengan seperti ini. Dan untuk media tempat jemur pun nggak perlu yang mahal-mahal, kita bisa menggunakan bambu. Ini cuma pakai bambu dan tiangnya pun cuma kayu. Jadi dalam usaha itu tidak harus semuanya yang mahal. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam yang ada di sekitar kita, termasuk bambu atau kayu-kayuan dan sebagainya. Yang penting controlling kualitas, nanti hasilnya bagus. Bagus yang macam mana? Yang penting bersih dan tidak berjamur dan kering, dan terutama jamur putih jangan sampai berjamur putih. Itu akan memengaruhi kualitas dan harga. Untuk harga tahun ini antara 45.000 sampai 52. Semoga saja seperti tahun lalu bisa mencapai harga 65.000 harapan kita. Tetapi kita semua sebatas usaha. Jadi karena juga harga porang basah pun sekarang cenderung turun, dan semakin turun dibandingkan di harga awal, termasuk harga bibit pun juga turun. Dan ini kesempatan lor, kesempatan untuk dulur-dulur yang ingin tanam. Ini mumpung harga bibit masih miring atau harga bibit masih terjangkau, bisa menambah keluasan. Terbanyak pertanyaan, Pak Poh, kalau sekarang harga murah, apakah nanti nggak laku? Kalau laku tetap laku, cuma mungkin harga lebih cenderung merata. Jadi harga cenderung merata karena juga produktivitas bahan baku semakin meningkat, dan di sini nanti akan ada persaingan kualitas, baik itu kualitas umbi, kebersihan umbi, dan kualitas chip. Itu pasar alam, nanti yang terbaik pasti yang akan bertahan, dan mana yang berkualitas nanti akan mendapatkan harga yang baik. Jadi hukum alam tidak mungkin kualitas buruk mendapatkan harga baik, itu nggak mungkin. Yang jelas yang harganya baik pasti kualitasnya bagus, yang asal-asalan pasti kena harga murah. Dan mungkin nanti ke depan proses pengambilan atau pemanenan itu akan cenderung mencari harga yang ketika pas harga tinggi. Jadi bulan 2-3 itu sudah tidak pas lagi untuk saatnya dipanen. Walaupun untuk tahun 2021 ini masih banyak yang dipanen dini lor. Panen dini itu cenderung nanti kualitas juga kurang bagus, dijadikan bibit juga kurang bagus, kataknya juga kurang bagus. Begitu dulur, semoga informasi ini bermanfaat dan tetap semangat terus. Begitu tadi dulur ulasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tetap seduluran. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.